Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, salam jumpa kembali dengan saya Deli. Selamat datang di channel Pupuk Hebat. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau berbagi informasi tentang cara menggunakan pupuk atau aplikasi pupuk Biobos pada padi untuk tanaman padi secara lengkap ya. Ini kebetulan sudah langsung dipraktekkan oleh petani yang ada di Pandeglang dan hasilnya cukup luar biasa ya. Maka pada kesempatan kali ini saya coba share kepada Bapak Ibu teman-teman, berbagi ya, supaya bisa diaplikasikan nanti di lahannya masing-masing. Nah, untuk penanaman padi yang pertama itu tentunya kita harus menyeleksi bibit ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, cara seleksinya gimana? Cukup mudah, hanya cukup direndam di air, kemudian kita mungkin putar-putar sedikit, kita lihat yang ngambang itu berarti yang nggak bagus ya, itu dibuang, ambil yang tenggelam. Kemudian setelah itu padi nanti direndam dengan campuran Biobos dan air selama 24 jam sebelum ditanam. Jadi sebaiknya sebelum ditanam Bapak Ibu teman-teman nyiapkan dulu lahannya ya, lahan penyemaian. Lahannya disiapkan, kemudian kalau sudah siap disemprot dulu pakai Biobos. Disemprot dulu, biarkan 3 hari Bapak Ibu teman-teman. Setelah 3 hari atau 5 hari ya, 3 hari lah boleh. Kemudian jangan lupa disemprot dulu pakai pestisida hayati. Fungsinya apa? Untuk mencegah bibit-bibit penyakit atau hama yang dari luar itu ya, supaya nggak masuk ke dalam. Jadi semprot pakai pestisida hayati. Jadi jaraknya 3 hari sama Biobos ya. Biobos dulu, setelah 3 hari disemprot pakai pestisida hayati. Nah, setelah itu siap ditanam. Nah, makanya untuk supaya bersamaan, jadi Bapak Ibu teman-teman misalnya begini. Misalnya hari Senin Bapak Ibu teman-teman nyemprot pakai Biobos, lahannya udah siap, lahan penyemaian sudah siap, semprot pakai Biobos hari Senin, berarti Senin kalau 3 hari kan Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti pada saat Rabu sore atau Rabu malam Bapak Ibu teman-teman udah ngerendam bibit tadi, direndam pakai campuran Biobos dengan air. Nah, caranya itu setiap 5 kg bibit itu dicampur dengan 1 tutup Biobos, 1 tutup ya Bapak Ibu teman-teman, dicampur dengan air, direndam selama 24 jam. Airnya seberapa banyaknya, yang penting tenggelam saja. Yang penting bibitnya itu tenggelam. Kenapa sih harus direndam? Nah, kalau direndam ini fungsinya kalau misalnya kita di manusia itu seperti imunisasi, supaya dia kebal terhadap penyakit. Jadi direndam. Terus nanti juga untuk supaya tumbuhnya jadi merata itu. Nah, jadi nanti begitu perendaman selesai, tadi lahannya udah siap semua ya, udah Biobos sudah disemprotkan 3 hari sebelumnya, disemprot pakai pestisida hayati, kemudian ditabur. Nah, kemudian setelah itu misalnya sudah kita mau nanam ya, sudah dicabuti bibitnya, kita mau nanam. Nah, sebaiknya lahannya disemprot juga, dipakai Biobos dulu. Dibiarkan selama 3 sampai 5 hari dulu. Kemudian baru siap tanam. Dan untuk nanamnya Bapak Ibu teman-teman, itu batangnya bibit itu jangan kebanyakan Bapak Ibu teman-teman, cukup 2 saja. 2 itu nanti dia akan beranak jadi banyak. Kalau seandainya banyak-banyak gimana? Mungkin ada yang tanya gitu kan, kalau banyak kan nanti hasilnya banyak. Bukan gitu Bapak Ibu teman-teman. Kalau Bapak Ibu banyak-banyak, pokoknya jangan lebih dari 3 deh yang bibit yang mau ditanam. Karena apa? Nanti dia kan jadi banyak sekali. Orang 2 aja udah jadi banyak ya. Nanti dia kalau kebanyakan, dia akan berebut makanan dengan kiri kanannya, jadi nggak maksimal hasilnya. Jadi cukup 2 saja, 2 batang gini ya dimasukkan, ditanam, dan sebaiknya nanamnya dengan sistem legowo. Kenapa harus legowo? Supaya pembersihannya mudah, pemupukannya juga mudah, jadi lebih enak Bapak Ibu teman-teman. Karena nanti hasilnya pun sangat bagus ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Dan setelah 3 hari ditanam, jadi saya ulang lagi, sebelum ditanam disemprot dulu, biarkan selama kurang lebih 3 hari.
Kemudian setelah 3 hari disemprot pakai biobos ya, ditanami dengan sistem legowo. Setelah itu, setelah ditanam, biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari disemprot lagi pakai pestisida hayati, fungsinya untuk mencegah hama supaya tidak masuk. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi cara penyemprotannya seperti itu ya, untuk mencegah hama supaya tidak masuk. Dan kemudian setelah dilakukan penyiangan ya, umur kurang lebih 15 atau 20 harian, nggak harus persis seperti itu ya, lebih sedikit pun boleh lah, lebih mungkin 21, 22 sampai 25 boleh lah, disemprot lagi dengan biobos ya, dilakukan penyemprotan lagi dengan biobos. Dan itu di masa pertengahan ya, disemprot lagi, disemprot di sekitar tanahnya Bapak Ibu teman-teman, bukan di pohonnya ya, di sekitar tanah yang di sekitar akar. Nah, fungsinya apa? Karena ini bisa merubah sifat tanah. Biobos ini bisa merubah sifat tanah, bahkan menghancurkan sisa-sisa pupuk kimia tadi. Nanti karena namanya tanaman itu membutuhkan unsur hara, dan biobos ini nanti yang akan mengeluarkan unsur hara dan membuang sisa-sisa kimia yang ada di dalam tanah tadi. Terus yang kemudian pemupukan ketiganya itu sekitar umur 45 hari sampai 50 hari ya. Itu dipupuk lagi. Nah, dipupuk dan biobos, dan syaratnya bisa berdampingan dengan pupuk kimia tadi ya, tapi dengan cara dijeda 3 hari. Jadi biobos dulu, kemudian 3 hari kemudian baru pupuk kimia. Jadi pemupukannya tadi yang pertama sebelum nanam, 3 hari kemudian ditanam ya. Kemudian pemupukan berikutnya umur 15 sampai 20 hari kurang lebihnya ya. Terus kemudian pemupukan ketiganya umur 45 sampai 5 hari kurang lebihnya ya. Terus kemudian apa sih istimewanya dengan biobos? Nah, dengan biobos Bapak Ibu teman-teman, misalnya seperti yang di Pandeglang itu ya, diceritakan bahwa dengan bibit inpari yang biasanya harusnya panennya 90 hari ya, kalau beliau bilang tuh ya, tapi dengan menggunakan biobos itu bisa 83 hari sudah panen. 83 hari sudah bisa panen, bahkan panennya itu bisa meningkat sampai 20% Bapak Ibu teman-teman dari biasanya. Nah itu, jadi pertumbuhannya pun akan beda dengan yang ini ya, yang pakai biobos dan tidak pakai biobos itu sangat berbeda. Terus kemudian ini beliau cerita juga bahwa untuk 1 kuintal gabah basah itu keluar berahnya sampai 68%. Ini cerita beliau sendiri, ini kebetulan saya nyatet ya waktu itu ya. Terus kalau gabah keringnya itu keluarnya sampai 80%. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi kesimpulan beliau kalau pakai biobos itu hanya dengan menggunakan 50% pupuk ya kan. Biasanya pupuknya kalau pupuk biasa tanpa biobos itu kan 100%. Ini kalau dengan menggunakan biobos berdampingan dengan pupuk kimia itu hanya menggunakan 50% saja, tapi hasilnya meningkat lebih jauh. Ini kata beliau ya. Ini kalau pakai biobos dengan pupuk hanya 50%, harganya lebih murah, tapi hasilnya lebih meningkat, itu kata beliau. Terus dengan menggunakan, beliau ini waktu itu prakteknya malah hanya menggunakan setengahnya biobos. Yang harusnya kan kalau biobos 1 hektar itu per 1 musim tanam itu kan 6 liter, tapi beliau menggunakan hanya 3 liter saja waktu itu ya. Tapi hasilnya nih yang saya catat ya, itu beliau bisa menghasilkan 11,6 ton per hektar. Itu hanya dengan setengah ini ya, setengah yang dianjurkan. Harusnya 6 liter, beliau menggunakan 3 liter. Dan di grup beliau ada yang menggunakan full 6 liter per 1 hektar. Itu beliau bisa hasilnya bisa 14,2 ton per hektar hasil panennya Bapak Ibu teman-teman. Terus jadi kalau pupuk 6 liter kata beliau ya, ditambah dengan kimia 50%, pupuk kimia 50%, itu keluar duitnya itu kurang lebih waktu itu 1,570.000 itu yang dikeluarkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya, ini berdasarkan praktek nyata yang dilakukan oleh beliau yang ada di Pandeglang. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman, pemupukan 3 kali ya untuk biobos, bisa berdampingan dengan pupuk kimia, tapi dikasih jeda
3 hari biobos dulu baru pupuk kimia. Seperti itu ya. Terus biobos bisa meningkatkan hasil 20-50% dari biasanya. Terus untuk pencampuran airnya Bapak Ibu teman-teman, jangan menggunakan air ledeng, karena air ledeng itu biasanya udah mengandung kimia ya, ada kaporit. Karena apa? Pupuk biobos itu kan mengandung bakteri baik ya. Bakteri itu makhluk hidup. Kalau kena kimia dia akan mati. Makanya sebaiknya menggunakan air-air misalnya di saluran itu ya, yang air murni dari tanah itu. Itu lebih bagus, nggak ada kimianya. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman, silahkan dipraktekkan. Semoga kalau ini bermanfaat, bisa Bapak Ibu teman-teman bagikan video ini ke teman-teman para petani lain dan pecinta tanaman. Oke, terima kasih. Sukses untuk pertaniannya.